أن سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي القلب الحليم وأصحابه المحبوبين وآل المحبوبين وعلى سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat yang luar biasa banyaknya, yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Yang tanpa nikmat itu mustahil kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk bersujud padanya. Oleh karena itu, selagi Allah masih memberikan nikmatnya, selagi kita masih menerima nikmat tersebut, maka manfaatkanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai kiamat. Tak lupa kami berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Wujud dari rasa kita atas nama Allah dengan bertakwa padanya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu harus diikuti dengan keimanan yang tinggi bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga diiringi dengan rasa diawasi bahwa kita senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita malu kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Juga diberi rasa takut karena akan ada ganjaran balasan dosa yang akan diterima apabila kita enggan melakukan perintah-perintah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ketakwaan sudah tertanam dan sudah jadi Nabi kita, maka yakinlah akan janji Allah bahwa kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam urusan dan jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tahu kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Maka muslim subhanallah. Pada masa ini tanggal 10 Zulhijjah tahun 1440 Hijriah, kita dapat merayakan Idul dengan hikmah dan kita telah melaksanakan sholat Id dengan khusyuk. Insya Allah semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan dari bulan-bulan yang bulan Allah bulan Zulhijjah, bulan yang terhadap terdapat melakukan ibadah haji. Pada waktu ini terdapat satu peristiwa besar, yaitu berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia di padang Arafah dalam rangka mendekatkan Allah Subhanahu, juga melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, maka pada tanggal 9 Zulhijjah disunahkan untuk melakukan puasa.
Karena puasa pada hari Zulhijjah, pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu sampai mengatakan. Bukan hanya itu, bahkan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita pun dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita, apakah itu sholat, puasa, zakat, dan sedekah dan sebagainya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man la yamin al-sholihu fiha abdallah min al-ayyam yani al-aqwam al-asr." Qala ya Allah, wala jadalillah, qala wala jadalillah illa rajulun kharaja fi waqtihi wa lam yati min zalika syai'un. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal yang paling baik dilaksanakan pada hari pertama. Apakah dia terbuat walaupun lihat? Jangan, kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian kembali tanpa membawa apa-apa. Kemudian pada tanggal 7 hari ini dan 3 hari ke depan, 11, 12, 13 Zulhijjah yang dengan hari Tasyrik, kita berada dalam suasana Idul Adha dengan ditandai penyembelihan hewan kurban berupa sapi atau kambing. Dengan takbir, tahlil, tahmid akan membahana di seluruh penduduk dunia menerangkan syukur pada Allah pada selama 4 hari ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka muslimah Allah, telah banyak hikmah tentang Idul Adha yang kita ketahui. Telah banyak kita tentang hikmah ibadah haji, hikmah ibadah kurban, hikmah kesabaran antara ayah dan anak, dan berbagai macam hal tentang pelaksanaan ibadah haji. Pemahaman masalah kita bahwa selama ini ibadah kurban hanya dikaitkan dengan sesuatu yang individual, kaitan dengan hablum minallah. Tentu itu salah, karena bagi umat Islam berkurban merupakan salah satu bentuk taqarrub ila Allah. Berkurban merupakan salah satu bentuk pendekatan diri Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya memahami kurban sebagai bentuk hablum minallah saja, maka Islam sebagai agama yang bersama tidak terwujud. Karena sampaikan khairun nas anonimitas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka sebenarnya ibadah kurban juga mengandung dimensi hablum minan nas. Pemahaman ini tergambar dari pembagian daging hewan kurban kepada yang berhak menerima. Di sini juga untuk menimbulkan nuansa kepedulian kepada sesama. Maka hal sebagainya bukan hanya menjadi kurban, tapi juga merupakan momentum untuk berbagi sebagai simbol ketakwaan dalam melakukan hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahul a'lam. Idul Adha sejatinya merupakan kesinambungan jalan spiritual dan sosial dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri merupakan manifestasi kemenangan kita atas melawan hawa nafsu yang kemudian ditutup dengan zakat fitrah. Maka Idul Adha adalah manifestasi dari bukti cinta kita, kepatuhan kita, keikhlasan kita, dan berkorban kita pada Allah, kemudian diikuti dengan penyembelihan hewan kurban. Dalam konteks yang lebih luas, hablum minan nas menunjukkan pada perilaku peduli pada sesama. Maka mereka yang beriman pada Allah, kemudian wujud keberiman itu dibuktikan dengan hablum minan nas. Dengan demikian, iman dan takwa Allah Ta'ala melahirkan hablum minallah dalam bentuk ibadah haji, sholat Idul Adha, dan hewan kurban.
Itu saja belum cukup. Masih harus ditindaklanjuti dengan mewujudkan hablum minanas berupa penyembelihan hewan kurban. Bahkan Nabi sampaikan dalam satu hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang pada saat Idul Adha mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hari ini saudara menyampaikan bahwa sholatmu, hablum minallahmu akan sia-sia saja kalau kamu tidak berkorban, padahal kamu mampu untuk itu. Inilah salah satu motivasi untuk konkret agar Islam beri kesadaran sosial yang tinggi kepada sesama. Karena semua ibadah kita akan ada dua aspek, hablum minallah dan hablum minannas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung itu rahmatullah. Korban juga bisa merupakan solusi praktis bagaimana Islam memberikan obat dari penyembuhan kemiskinan yang akan berdampak pada penyakit sosial. Dari korban kemudian dibagi-bagikan terutama pada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa'mur ba'isal fakir." Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dari fakir. Alhamdulillah, sebenarnya yang dibawa itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tetapi yang sampai pada madaniat dan takwa Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Hajj 37 bahwa daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak akan mencapai ridho Allah. Hanya ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Begitu besar ganjaran pahala bagi orang-orang yang berkorban. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa ada sahabat Nabi Rasulullah, apakah kurban itu? Rasul katakan, kurban adalah sunnah ayah Ibrahim. Satu pertanyaan, apa yang akan kita peroleh dengan kurban itu? Maka menjawab, pada setiap bulunya ada kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semua seperti ini saudara bermakna dalam rangka mendorong makna dalam hidup kita dan memberikan mereka kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar wa qul birrahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi katsira, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad, Muhammad Muhammad Rasulullah Muhammad ittaqu rabbakum wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qaribun ya qadil hajat.
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك الفاتحين واغفر لنا فإنك الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.